akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi
kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menegaskan kepada kita bahwa oleh karena Sion, Tuhan tidak akan pernah diam, dan oleh karena Yerusalem, Tuhan tidak akan tenang. Tuhan akan terus-menerus melakukan kebaikannya supaya kebenaran terpancar dan keselamatan menjadi seperti suluh yang menyinari umat manusia. Itulah Allah kita, Allah yang baik hati. Kebaikannya tidak pernah berhenti, terus-menerus sepanjang masa. Maka Rasul Paulus berkata dalam bacaan kedua tadi, kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendak Allah telah diberi karunia. Karunia yang dianugerahkan oleh Roh yang satu. Karunia demi pelayanan yang dikerjakan oleh satu Tuhan, dan karunia supaya berbuah dan berhasil karena satu Allah. Saya, kita masing-masing, siapapun dia, diberi karunia. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karena itu ada orang yang suka bercerita, tapi bercerita dengan hikmat, penuh kebenaran. Ada orang yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, tidak sekedar bicara dan asal bicara, tapi berbicara dengan nalar kebenaran, berdasarkan ilmu pengetahuan,
saat ini berdasarkan sabda Allah. Ada yang diberi karunia untuk menyembuhkan. Karena itu ada orang yang doanya berkhasiat dan menyembuhkan yang sakit. Ada yang diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Lain kali tidak masuk akal, tetapi ternyata bisa seperti sebuah mujizat. Ada yang diberi karunia untuk bernubuat, diberi karunia untuk membedah-bedakan roh. Karena itu ada yang bisa berkata-kata dengan roh, seperti komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ada yang harus belajar dan terus-menerus belajar. Ada yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasanya benar dari roh atau bahasanya kurang jelas dari roh yang lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, roh karunia yang diberikan kepada kita dimaksudkan oleh Allah untuk karya pelayanan. Pelayanan demi kepentingan bersama. Mari kita bersyukur oleh roh dan karunia yang diberikan kepada kita masing-masing, karena kebaikan dan kehendak Allah untuk kita, kita pun telah ambil bagian dalam karya kehidupan. Kehidupan di tengah-tengah keluarga, kehidupan di tengah-tengah gereja, dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita mohon roh yang satu itu untuk membakar terus semangat kita, agar roh dan karunia yang diberikan Tuhan berbuah banyak demi yang lain, demi kebersamaan. Maka dengan demikian kebenaran Allah bersinar, keselamatan Allah bercahaya di tengah-tengah kita. Lanjut dalam Injil, Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan dan anugerah Tuhan memang diberikan secara pribadi kepada kita masing-masing, tetapi juga dianugerahkan dalam hidup keluarga. Karena bagi Tuhan, dasar dan awal mula proses kehidupan setiap manusia ada dalam keluarga. Karena itu, di saat pesta berlangsung tidak dikatakan meriah atau bagaimana, tetapi di saat pesta itu berlangsung, mereka kekurangan anggur. Syukur kepada Allah, ada Bunda Maria yang hadir di sana, diundang dalam pesta itu. Dan sebagai seorang ibu yang penuh kepekaan, seorang ibu yang punya perasaan yang simpatik dan mudah tergerak, Maria tanpa diminta tahu persis kepada siapa dia minta tolong menyelamatkan pesta nikah ini. Dan dia datang kepada Yesus. Maria dengan penuh kelembutan berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Cuma itu, tidak paksa.
Dia cuma menyampaikan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Bunda Maria seolah-olah ditolak oleh Yesus Sang Putra. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Mendapat jawaban begitu, Maria tetap yakin Yesus Sang Putra akan berbuat sesuatu. Karena itu dia bilang kepada pelayan-pelayan, Maria menegaskan keyakinannya, buatlah apa yang dikatakan kepadamu. Keyakinan Bunda Maria akan Yesus Sang Putra terjawab. Yesus meminta para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. 6 kali 120 liter, berapa banyak? Berlimpah. Saat penuh, Yesus bilang, cedoklah, bawalah ke pemimpin pesta itu. Dan mereka mencicipi, air menjadi anggur. Bagaimana proses terjadinya air menjadi anggur tidak disampaikan dalam Injil. Tapi inilah tanda kekuasaan dan inilah tanda kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah keluarga yang berpesta. Maka Bapak Ibu yang terkasih, oleh kepekaan hati seorang Bunda Maria, bekerja bersama dengan kekuasaan dan kemuliaan Yesus Sang Putra Allah, terjadilah tanda mujizat Yesus. Air berubah menjadi anggur, merubah situasi pesta. Dari kekurangan menjadi berkelimpahan, dari anggur yang biasa-biasa menjadi anggur yang lezat. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kebaikan Tuhan yang tiada batasnya atas umat manusia, atas keluarga-keluarganya. Maka mari berdasarkan cerita sabda Allah ini, berdasarkan tanda pertama yang dibuat oleh Yesus, kita pun percaya penuh. Kita sudah diberi karunia, it's okay. Ada saat-saat tertentu kita bersemangat dalam hidup, mantap. Di saat kita menghasilkan banyak buah dalam kehidupan, syukur kepada Allah. Tetapi sebagai manusia, ada saat-saat kita kehabisan. Ada saat-saat kita kekurangan. Ada saat-saat dalam perjalanan hidup ini, kita lesu dalam iman. Kita putus asa dalam pengharapan, kita kendor dalam cinta kasih. Mari kita undang Bunda Maria dan Tuhan Yesus di hati kita, di hatimu, dalam keluarga kita, di tengah-tengah wilayah kita, di tengah-tengah kelompok kategorial kita, di tengah-tengah paroki dan di tengah masyarakat kita. Maria memperhatikan kita. Maria peka terhadap kita. Maria simpati dengan kita. Dia akan menyampaikan apa yang kita butuhkan. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, Per Mariam ad Jesum, melalui Bunda Maria kita percaya bahwa Kristus juga berkarya atas kita. Dia akan mengubah
suasana hidup kita dari yang lesu menjadi semangat, dari yang putus asa menjadi penuh harapan, dari yang kendor cinta kasihnya membara dalam cintanya. Mari kita percaya dalam perjalanan hidup kita Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka seperti pemazmur tadi, kita wartakan selalu karya agung Tuhan, karya keselamatannya atas kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah mencintai kita, gerejanya, dan mengangkatnya sebagai mempelai yang dikasihinya. Ia juga selalu setia sampai pada kesudahannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para imam, biarawan, biarawati, semoga para imam, biarawan, dan biarawati semakin tekun dan bersemangat mendasarkan panggilan dan pelayanan mereka pada kehidupan rohani yang dikembangkan dalam kebiasaan berdoa setiap hari. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani dalam hal kesetiaan mereka mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Kita mohon. Bagi para keluarga-keluarga muda, semoga keluarga-keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa depan dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin tulus murni dan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya berkat rezeki suci yang kita terima dari perjamuan ini. Kita mohon.
Mari bersama keluarga kita berdoa mohon keselamatan jiwa untuk almarhum Bapak Holienvi yang telah meninggal 65 tahun yang lalu. Semoga ia telah menikmati kebahagiaan surgawi bersama para kudus, boleh memandang Yesus dalam kemuliaannya dalam kerajaan surga. Seraya mohon berkat Tuhan untuk Ibu Magdalena dan Bapak Bernardinus. Semoga mereka diberikan kesehatan, kesuksesan dalam pekerjaan, diberi umur yang panjang, dan semoga rahmat Tuhan senantiasa mengobarkan semangat, sukacita dan kebahagiaan bersama dalam keluarganya. Kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan wujud kita masing-masing. Sambil bersama Ibu Rita dari tim Kementerian PUPR yang sedang mengadakan survei pembangunan jembatan di Taman JK Poso, dilindungi, disertai dan diberkati oleh Tuhan sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan baik demi kepentingan bersama masyarakat di sekitarnya. Kita mohon. Ya Allah Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu, kabulkanlah doa-doa permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami semua, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Monsinyur Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini hari pertama kita bertemu kembali pembinaan sekami setelah hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Puji Tuhan, anak-anak boleh bersukacita hari ini. Mari kita menyanyi lagu Air menjadi anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. 1, 2, 3. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, Teman-teman, marilah kita berdoa. demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau menunjukkan kuasa-Mu dan mengubah air menjadi anggur. Engkau menolong orang yang berkesusahan. Tuhan, bantulah anak-anak-Mu bila dalam kesusahan, serta tambahkanlah iman percaya kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya, sekali lagi kita menyanyi lagu Air Menjadi Anggur. Semangat suaranya ya, kasih kuat. Terima kasih. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur atas santapan Ekaristi. Semoga tubuh Putramu yang telah kami sambut dan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima menguatkan kami untuk membangun gereja dan masyarakat kami sampai kami Kau perkenankan untuk menghadap Engkau di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Berita paroki hari Minggu biasa yang kedua. Pertama-tama disampaikan terima kasih banyak kepada Pastor Paroki, Pastor Will yang memimpin misa pada Minggu hari ini. Dan selanjutnya disampaikan terima kasih kepada umat wilayah rohani Santa Agata dalam pelayanan dekorasi dan kebersihan. Kepada umat wilayah rohani Santo Filipus Rasul dalam pelayanan sebagai kantores dan wilayah rohani Santa Margareta Maria Alacoque sebagai pelayanan persembahan. Dan terima kasih kepada tim COVID, tim Komsos dan juga kepada seluruh petugas liturgi, prodiakon, lektor, permazmur, organis dan PPA, dan juga kepada tim pembina sekami. Yang kedua, kegiatan sekolah minggu sudah dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 16 Januari 2022, dilaksanakan di gazebo setiap minggu pada pukul 8 pagi. Dimohon kepada seluruh orang tua untuk mendukung kegiatan sekami, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, koin misioner sekami Santo Paulus Palu sudah dikirim ke rekening Keuskupan Manado sebesar Rp5.050.000. Sampaikan terima kasih atas partisipasi anak sekami dan orang tua. Yang berikut, komunitas Tionghoa Katolik Palu akan mengadakan perayaan Imlek tahun 2022 dengan misa syukur pada hari Selasa tanggal 1 Februari jam 8.00 di Gereja Santo Paulus. Untuk itu dimohon semua anggota komunitas Tionghoa Katolik, terutama anak muda Tionghoa, untuk berlatih bersama lagu-lagu misa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 19.30 di gazebo. Diharapkan untuk semua senantiasa memperhatikan protokol kesehatan saat misa dalam gereja dan kegiatan rohani lainnya. Berita penting lainnya dapat dibaca dalam lembaran paroki ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Jika ada tambahan dari Bapak Pastor Paroki, dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi atas nama semua umat menyampaikan terima kasih banyak untuk anak-anak misioner, para pembina, serta orang tua yang mendukung penuh penggalangan celengan karya misioner. Syukur dari sekian paroki yang sudah masuk, paroki anak-anak sekami, paroki Santo Paulus termasuk mengumpulkan dana besar yang kedua sesudah Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Selamat untuk itu. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak bersama orang tua yang mulai sejak dini belajar bermurah hati, berderma, children helping children, anak bantu anak.
Yang kedua juga terima kasih banyak kepada keluarga-keluarga lewat wilayah-wilayah rohani dalam penggalangan aksi Natal di tengah-tengah situasi kita masing-masing. Umat selalu bermurah hati untuk memberi yang terbaik. Sudah ada jumlahnya di Warta Paroki. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda semua. Tuhan pasti membalas kebaikan Anda. Dan besok saya akan ke Manado untuk mengikuti rapat bersama Uskup Kuria, para Vikep, Dewan Imam, dan Konsultores selama 2 hari. Dan akan kembali nanti hari Sabtu. Sementara Pastor Miki akan menyusul pada hari Kamis, karena ada pemberkatan anak bersaudaranya di Woloan pada hari Sabtu, dan nanti kembali minggu depannya. Saya akan kembali hari Sabtu supaya hari Minggu tidak kosong di paroki ini. Bila ada kebutuhan mendesak, mendadak, mohon menghubungi Dewan Pastoral Paroki, ada Sekretaris Dewan, Ibu Lucy, untuk meminta bantuan ke pastor-pastor di Santa Maria. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat dari Tuhan, supaya dalam iman akan kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita, sambil mengembangkannya, supaya berbuah banyak demi kesejahteraan hidup kita masing-masing dan demi kesejahteraan bersama. Tuhan bersamamu. Semoga damai Tuhan yang melampaui segala pengertian meliputi hati dan budi saudara sekalian. Semoga saudara-saudari semakin mengenal dan mengasihi Allah serta Putranya Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga saudara-saudari selalu mencita-citakan yang benar, luhur, adil, dan suci murni dalam karya hidup setiap hari. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah berhari Minggu membawa damai. Misa sudah selesai.